Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Denisa dengan NIM C0E024016. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi perpajakan mengenai SPT dan SSP dalam sistem perpajakan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang dari pajak berperan penting sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Dari sisi ekonomi, pajak memindahkan sumber daya dari sektor privat ke publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut hukumnya, pajak adalah kewajiban warga negara berdasarkan undang-undang untuk menyetor sejumlah penghasilan kepada negara. Jadi pemahaman tentang mekanisme administrasi pajak, khususnya SPT dan SSP, berperan penting agar masyarakat, termasuk mahasiswa, memahami kewajiban perpajakan dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Baiklah, materi yang saya akan jelaskan pada presentasi kali ini yaitu menjelaskan pengertian dan konsep SPT, menjelaskan pengertian dan konsep SSP. Materi yang pertama ada SPT, yaitu SPT itu surat pemberitahuan, yang dimana surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang, baik yang dibayar sendiri maupun yang dipotong dengan pihak lain. SPT menjadi sarana pelaporan kewajiban pajak tahunan maupun masa, sesuai ketentuan undang-undang perpajakannya. Ada pula fungsi SPT yaitu yang pertama bagi wajib pajak, fungsinya melaporkan perhitungan pajak yang terutang. Yang kedua, menyampaikan pelunasan pajak yang dilakukan sendiri atau dipungut pihak lain. Yang ketiga, melaporkan penghasilan, harta, dan kewajiban. Yang pertama itu bagi pengusaha kena pajak melaporkan PPN dan PPNBM serta pengkreditan pajak pemasukan dan keluaran. Ada pula prosedur dan jenis SPT. Prosedurnya yaitu wajib pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Yang kedua, menyampaikan ke kantor pelayanan pajak secara langsung atau bisa melalui online. Yang ketiga, ditandatangani secara sah, termasuk tanda tangan digital. Ada pula jenis SPT, yaitu ada dua. Yang pertama ada SPT masa, itu untuk periode tertentu, contohnya PPN dan PPh satu. Yang kedua ada SPT tahunan, itu untuk laporan 1 tahun pajak. Ada pula batas waktu dan sanksi SPT. Batas waktunya yaitu SPT masa, tahunan orang pribadi, dan tahunan badan. Yang pertama ada SPT masa. SPT masa itu maksimal 20 hari setelah akhir masa pajak itu berakhir. Yang kedua, SPT tahunan orang pribadi yaitu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang terakhir ada SPT tahunan badan yaitu 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Sanksinya, jika terlambat akan dikenai denda sebesar 100.000 sampai dengan 1 juta. Yang kedua, jika sengaja tidak melapor, dapat dipidana dan didenda 2 sampai 4 kali pajak terutang. Materi yang kedua ada SSP. SSP itu adalah surat setoran pajak, yang dimana bukti pembayaran atau penyetoran pajak ke kas negara yang dilakukan melalui bank atau kantor pos yang ditunjuk Menteri Keuangan. Fungsi utamanya SSP yaitu bukti sah bahwa wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan kewajibannya. Ada pula waktu pembayaran pajaknya. Yang pertama ada PPh 21, 23, 25, sama 26, yaitu disetor paling lambat dari bulan 10 sampai 15 dan seterusnya. Yang kedua ada PPN dan PPNBM, yaitu dibayar bersamaan dengan bea masuk atau akhir bulan berikutnya. Yang terakhir ada keterlambatan pembayaran, yaitu dikenai bunga sebesar 2% per bulan dari jatuh tempo sampai tanggal pembayarannya. Selanjutnya ada penundaan dan angsuran. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan tertulis untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak. Contohnya SKPKB atau STP. Maksimalnya 9 hari kerja sebelum jatuh tempo.
Permohonan disertai dengan alasan dan jaminan, misalnya sertifikat tanah atau garasi bank. Dirjen Pajak wajib memberi keputusan paling lambat 7 hari kerja setelah permohonan diterima. Baiklah, dari materi yang sudah saya baca, yaitu SPT dan SSP, saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu SPT berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban pajak, sementara SSP menjadi bukti sah pembayaran pajak ke kas negara. Keduanya menunjukkan kepatuhan wajib pajak terhadap hukum dan berkontribusi terhadap pendapatan negara. Kedisiplinan dalam pelaporan SPT dan penyetoran SSP mencerminkan peran aktif warga negara dalam pembangunan nasional. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.